15 orang. 15? Bayangin. Sisa 3 sekarang. Hah? Banyak banget berarti dulu ya? Banyak banget. Sampai kamarku benar-benar full buat tidur semua. Jadi kita tidurnya sekasur, dipepet-pepetin jadi satu kasur berdua, terus gandeng-gandeng gitu lah. Nah sekarang mau tidur model apapun, Mau luas. gulung-gulung juga boleh. Jadi aku punya wilayah sendiri kalau teman kamar gitu. Kan kamar situ kan segini tuh. Nah blok sini kan lemarinya kanan kiri. Blok sini tuh punya teman aku. Terus aku yang bagian tengah pintu. Samping sini teman aku. Jadi semua barangnya tuh kita taruh semua gitu. Tapi minusnya itu sih, jadi nggak kurang rapih. Karena aku masuk ke Asa Anda udah sepi ya, jadi kayak aku nggak nyangka aja gitu. Ini jamaah pernah sampai hajian. Iya, tasbihan juga karena pengurusannya juga kan lebih ketat ya dulu sekarang. Tapi kan karena Kalau pengurus juga iya, tapi satu periode dapat apa kak? kesenian. Aku juga kesenian loh. Sama. Ternyata kita secocok itu. Tapi satu periode aja kak. Iya, aku ditawari lagi. Nggak mau aku. Dulu kok orang tahu anggota. Nggak tahu. Oh, Cek. Cek. Nanti agak keras dikit suaranya ya. Ada di sini nggak apa-apa. Ih. Kalau aku kok orga, jadi agak tiap hari ada aja gitu. Yang dipermasalahin sampai ini. Ada aja. Kayak kemarin kan bikin brosur PMB ya kak. Kan pasti ada foto-fotonya tuh. Kan ada foto-fotonya ya kak. Otomatis aku sebagai anak baru pasti ngambil fotonya sekarang kan. Aku nggak tahu kalau dulu jamaah itu sepenuh sampai adewan kan. Udah jadi brosurnya, terus ibu komen, "Wong, tasbihan sidik ngono kok dimasuk ke brosur." Pokoknya Semua di komen sama itu. terus goleki foto-foto sing zaman biyen iku nek tasbihan sampai ngarep adiban. Nyari deh foto-foto itu ke kakak tingkat. Tanya. Kamarnya aku dulu Putri Istiana. Ini kameranya yang mana ya? Yang bawah. Kak Putri langsung masuk frame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara English Education Podcast Unisula yang dipersembahkan spesial oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Unisula. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Halo teman-teman Sultan Agung Muda dan juga seluruh pemirsa yang telah bergabung dalam live streaming kali ini. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan lupa disayang.
Perkenalkan, nama saya Salsa Bakiatus Sholihah selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast yang seru ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memasuki agenda kita hari ini, biar semangat kita semakin membara nih teman-teman, yuk kita langsung gemakan bersama tagline kita pada podcast kali ini. Teman-teman yang ada di rumah, langsung ramaikan di kolom komentar live chat sekarang juga. Kita ketik bareng-bareng tagline kita pada podcast kali ini. Bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, kita gemakan bersama tagline kita pada podcast kali ini. Bersama-sama ya Kak Putri. Teman-teman yang ada di rumah, ikuti saya. Kalau saya bilang English Education Podcast, speak, share, inspire. Sekali lagi ya Kak Putri. Oke, siap. English Education Podcast, speak, share, inspire. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, memasuki agenda kita kali ini teman-teman, tema yang akan kita angkat tentunya adalah tema yang sangat menarik dan juga sangat dinantikan oleh teman-teman di rumah. Tema kita pada podcast kali ini adalah Beyond the Classroom, Lessons Life Doesn't Teach. Baik teman-teman, tentu saja pada podcast kali ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa yang akan membagikan insight serta pengalaman berharganya kepada kita semua. Marilah kita sambut bersama Kak Putri Arifatul, mahasiswi aktif dan juga berprestasi dari Pendidikan Bahasa Inggris Unisula. Give her big applause everyone. Halo teman-teman semua, good morning. Halo Kak Putri. Gimana kabarnya hari ini Kak Putri? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. bahagia tentunya. Iya, kenalin teman-teman, aku Putri Arifatul Ilmiah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2023. Kebetulan aku udah semester 6 nih Kak. Udah semester 6 berarti udah mau out ya gitu ya Kak Putri. Masih berjuang. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Putri. Siap, terima kasih juga kepada teman-teman Hima PBI yang sudah memberikan aku kesempatan yang sangat berharga begitu. Kita juga berterima kasih Kak Putri yang luar biasa ini bisa meluangkan waktunya untuk membagikan inspirasi kepada teman-teman kita semua. Oke, Kak Putri sudah siap ya untuk membagikan inspirasi kepada teman-teman yang ada di rumah? Tentunya dong. Nah, Siap. berapa nih. kilogram inspirasi yang dibawa tadi dari kos Kak? Kayaknya 1 tas itu kurang sih Kak. Teman-teman yang ada di rumah tentunya juga sudah siap dong untuk menerima inspirasi dari narasumber kita yang luar biasa ini ya Kak Putri. Oke, sebelumnya nih Kak, sebelum kita masuk ke sesi podcast kita sekali lagi nih, kita gemakan bareng-bareng tagline kita pada podcast kali ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Langsung saja ya Kak Putri, teman-teman yang di rumah, ikuti saya. Kalau saya bilang English Education Podcast, speak, share, inspire. Sekali lagi Kak Putri. Oke, bareng-bareng ya. English Education Podcast, Speak, share, inspire. Luar biasa, tepuk tangan nanti kita semua. Oke, langsung saja Kak Putri. Without further ado, let's go to the first sharing session. Oke Kak Putri, kalau boleh kita kilas balik ke belakang sebentar nih ya. Boleh diceritakan tidak Kak, bagaimana sih pengalaman awal ketika masuk ke Pendidikan Bahasa Inggris Unisula? Dan apa sih sebenarnya alasan dan juga motivasi utama Kak Putri? Kenapa kok memilih Pendidikan Bahasa Inggris Unisula? Silahkan Kak Putri. Siap, sebenarnya kalau ngomongin kilas balik ya, aku juga punya cerita kilas balik juga nih Kak. gitu. Jadi awalnya tuh aku bener-bener
susah banget untuk memahami bahasa Inggris. Berarti Itu awalnya nggak punya skill sama sekali sama ya, Kak? sekali, sangat gitu. bingung menurut aku. Memang aduh bahasa Inggris tuh susah banget kayak Iya, gitu kan. relate sih Kak, aku dulu juga Nah, gitu. kemudian pas dulu kan masih COVID-19 Iya, tuh tahun masih 2019 kan. Mm. Nah, lulusan itu nah, teman-teman kan pas waktu itu kan udah mulai online semuanya, sampailah masuk di sekolah SMA. Kebetulan SMA Kak Putri juga online kebetulan gitu. iya, jadi sama-sama online kan 2 tahun kan, kelas 10 sama kelas 11. Nah, aku SMA-nya itu di MAN 2 Rembang. Teman-teman ada yang dari MAN 2 Rembang nggak nih? Atau orang Rembang boleh nih kita saling sapa gitu ya. Nah, buat teman-teman semua yang sama-sama dari Rembang nih, boleh drop komen kalian sekarang juga ya teman-teman. Nah, lanjutkan Kak. Habis itu karena online kan di rumah, semua aku sama adikku juga di rumah. Terus tiba-tiba ya aku bilang gini Kak, "Nok, kamu nanti ke kampung Inggris ya." Aku nggak tahu kampung Inggris Berarti itu di sebelum mana. kuliah udah pernah ke kampung Inggris Alhamdulillah gitu, Kak? sudah pernah berkesempatan ke Oh, sana. alah. Nah, nggak tahu ayahku tuh bilang gitu karena mungkin ayahku dari kecil kan sudah di Lamongan, sekitar dari SD sampai lulus kuliah, jadi tahulah. Nah, nggak tahu, aku tuh nggak tahu kalau kampung Inggris tuh Kamu di sendiri seperti apa gitu? di Pare, seperti itu. Kamu di sana di Pare, terus ada apa di sana aku nggak tahu. Modal nekat aja berdua sama adikku. Kita kebetulan beda 2 tahun Kak. Jadi sekarang dia kuliahnya di Solo, aku kuliahnya di Semarang. Adikku dulu aku ke Tapi sananya sama-sama pendidikan bahasa Inggris beda. juga. Oh, beda. Beda. Aku yang pendidikan bahasa Inggris, adikku teknik industri. Oh, gitu. Jadi Berarti kita sangat berbeda ya, iya, Kak? tapi kita sama-sama memiliki interesting ke Inggris Inggrisnya. Jadi bermodal tekad, ya udah Mbak, ayo barengan kita berdua gitu. Terus orang tua juga yakinin pasti bisa. Pasti bisa gitu. Ternyata kan di Kediri, itu dari Rembang ke Kediri kan jauh Kak. Iya, jauh Sekitar 6 jaman lah Itu sampai pakai sana. mobil sendiri atau Iya, kita berangkat sekeluarga gitu habis mulai jam 3 nyampe sana pagi kan. iya? Nah, habis itu ke kursusan namanya Mahesa Institute. Nah, kok tahu Kak gitu? Aku juga nggak tahu, semua udah diurus sama ayahku. Kebetulan ayahku tuh kenal sama direkturnya, namanya Pak Hajir. Beliau juga yang menolong aku, membantu aku, dan juga mengawasi aku sama adikku kan Selama di Pare. gitu. Jadi alhamdulillahnya ketemu sama orang baik, dan Ya, sekarang alhamdulillah beliau ya, sudah di Australia. Keren Wah, banget. Masya Allah. Masya Allah. jauh sekali. Jadi gara-gara networking tadi, alhamdulillah bertemu di sana dan sekarang masih eksis gitu. Nah, di sana aku 1 bulan sama adikku. Nah, sekelas itu isinya kakak-kakak yang keren-keren. Yang udah fluent gitu. Iya, Kak, ya? jadi udah punya tujuan masing-masing, sedangkan aku gitu. tuh masih merangkak belajar bahasa Inggris karena ya awalnya sedikit keterpaksaan sih Kak. Nah, habis itu mulai 1 bulan kan, karena COVID tuh semakin ketat, jadi belum bisa pulang. Minggu pertama aku sama adikku tuh masih adaptasi lingkungannya gimana, karena kan aku sekaligus sama ngecamp, jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh full English terus. full English ya. Sedangkan aku kan dari daerah ya, jadi masih menggunakan bahasa daerah. medok juga berarti. Nah, jadi tiap ada speak English gitu ya, tiap pagi sama malam sebelum tidur tuh kita nggak boleh ngomong bahasa daerah. Kalau nggak kayak gitu malah kena denda kayak gitu. Jadi kan Berarti termotivasi. harus full English ya, Kak. Jadi sama-sama belajar lah kayak gitu sama adikku. Nah, sekelasku udah yang mau udah lanjut S1, ada yang mau ke pelayaran, ada yang persiapan buat S2 kayak gitu. Jadi teman-teman itu kakak-kakaknya tujuan kenapa dia belajar bahasa Inggris gitu jadi kan. kakaknya itu juga baik, aku sangat diemong gitu kan, dan alhamdulillah juga sampai sekarang masih kontak-kontakan juga dari tahun 2022 sampai saat sekarang. ini Iya, ya, alhamdulillahnya kita berteman di IG gitu Kak. Gitu. Jadi masih sering lihat kondisinya gimana gitu. Nah gitu, terus minggu pertama kan tadi udah mulai masih bingung, minggu kedua udah paham nih, oh bahasa Inggris kayak gini. Terus minggu ketiga udah mulai praktik-praktik lah, walaupun agak malu-malu kayak aku sama adikku tuh ngomong gini, Mbak ayo praktik gitu, what you wanna eat kayak gitu. Ya awalnya juga malu-malu gitu, iya. kayak. Terus
kita mulai praktik-praktik di kelas sama adik, sama teman-teman, kakak-kakak juga. Alhamdulillah udah mulai bisa nih, alhamdulillah udah mulai belajar sedikit-dikit kayak gitu. Terus tiba-tiba aku kan punya mentor kan, tiba-tiba mentorku gini, Dek, kalau kamu mau keliling dunia, if you want to get the world, you should learn English. Karena Inggris itu kuncinya ya, Kak. Iya, even mungkin gak pengen atau punya mimpi atau cita-cita yang lain, tapi belajar bahasa Inggris tuh memang sepenting itu. Penting banget ya, apalagi di zaman sekarang yang apa-apa itu butuh banget skill English, teman-teman semua. Betul. Jadi kan, wah, aku langsung dalam hatiku, wah bener juga ya kata Missku. Dan beliau namanya Miss Salihah dari Kalimantan. Setelah itu aku mulai minggu ketiga kan tinggal 1 minggu lagi nih, aku mulai bersemangat lagi untuk belajar, untuk bisa aku baca semua buku-bukunya tiap habis subuh, terus malam habis maghrib juga aku baca terus karena wah bener juga, jadi semangatku terpacu. Nah dari situ aku mulai suka dan paham bahasa Inggris. Ternyata emang semenyenangkan itu teman-teman belajar bahasa Inggris. Kalian harus cobain deh, mulai belajar pelan-pelan, mulai dari nggak perlu takut duluan teman-teman. Yang penting betul. tekad yang tinggi itu akan bisa membuat semangat kita juga tinggi untuk belajar bahasa Inggris. Jadi wah ternyata enak banget belajar bahasa Inggris itu teman-teman. Nah lanjut kan, setelah itu aku pulang, kita praktik juga pakai di rumah pakai bahasa Inggris gitu. Nah berawal dari kampung Inggris tadi pengalamannya, nah sampailah aku lulus sekolah SMA, bingung kan, ini aku mau lanjut kemana ya gitu. Sedangkan emang cita-cita aku dari dulu itu I want to be a teacher. Oh berarti sudah dari hati banget ya Kak. Dari background juga alhamdulillah, di rumah juga deket sama anak-anak, kadang juga ngelesi juga, ada yang minta tolong bantuin belajar ini Mbak gitu. Oh iya bisa, datang aja ke rumah kayak gitu. Nah habis itu bingung kan, aku akhirnya daftar UTBK. Pilihannya ikut UTBK juga pernah berarti Kak ya? Pernah ikut UTBK juga. Aku daftarnya di PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, atau UNES. Di UNES. Sama PBI, pendidikan bahasa Inggris. Nah antara dua itu karena aku interestnya di situ, karena aku memang pengen ngajar. Iya, jadi tuh mungkin jiwanya ya teman-teman ya. Jiwanya itu jiwa-jiwa guru. Amin. Nah habis itu datanglah ke UNES buat ini UTBK-nya, bagi-bagi itu. Dan kebetulan juga di sana ayah juga punya teman di situ, salah satu dosen di UNES gitu. Akhirnya aku selesai, I do my best gitu. Yang penting nanti hasilnya gimana, aku kerjain aja semuanya hasil gitu kan. Terus pulang kan masih mampir juga di rumahnya teman ayahku itu, bilang nanti hasilnya apapun hasilnya gak apa-apa, kamu udah belajar gitu. Sama-sama penting, jurusan keduanya sama-sama penting, tergantung nanti tiap orangnya tuh pengen kemana gitu. Terus aku disadarkan kalau semisal kamu ingin ngajar, lingkupnya kan beda-beda. Kalau PGSD kan lingkupan SD aja gitu. Tapi kalau di pendidikan bahasa Inggris itu bisa SMP, SD, SMA dan luas, bukan hanya mengajar saja teman-teman. Jadi bahkan aku mungkin bisa juga mengajar di tingkat lebih tinggi dari SMA ya Kak. Betul, jadi wah bener juga, jadi kayak wah alasanku semakin kuat nih untuk masuk PBI gitu. Nah bingung lagi nih PBI yang mana nih aku harus daftar gitu kan teman-teman. Alhamdulillah itu teman-temanku ada yang daftar ke sini gitu. Aku dikasih tahu. Unisula. Bukan, aku dulu tuh di temennya tuh di ini farmasi sama keperawatan. Jadi ke Unisula aja Put gitu. Wah ada temennya nih. Terus alhamdulillah aku sangat itu dikasih info sama teman-teman itu malah dapat beasiswa unggulan. Oh, beasiswa unggulan di PB Unisula. Jadi wah, aku daftarnya kan gelombang 3 tuh. Jadi itu kan mau akhir-akhir ya, jadi, Kak. Gimana nih ya? Terus alhamdulillah dapat beasiswa itu. Aku senang dong, Kak. Jadi aku ngomong lagi ke orang tua aku, ya aku mau ke PB Unisula aja gitu. Gak apa-apa, ayah itu bebas, kamu mau milih apa, yang penting kamu yang melakukan, kamu yang kuliah, ayah dukung, support, dan memfasilitasi. Dari keluarga gitu. juga 100% full dukungan. Alhamdulillah. Ya Gitu. Jadi walaupun awalnya agak-agak hilang arah gitu ya, tapi karena
dengan argumen-argumen tadi itu kayak wah aku semakin mantap Semakin mau kuat masuk gitu ya semangatnya untuk masuk ke pendidikan pendidikan bahasa Inggris. Inggris. Terus habis itu mantap kan aku langsung daftar ulang ke sini. Pas nyampe kampus Semakin suka semakin melihat suka karena kampusnya. kampusnya itu bener-bener hijau dan Iya. rindang banget teman-teman ya. Dulu kan masih banyak-banyak pepohonan, jadi walaupun sekarang sudah upgrade lebih bagus lagi, itu dulu udah sangat bagus Sangat sekali. bagus Jadi sekali. alhamdulillah masuk ke PPI, terus pas masuk kuliahnya itu bersyukur sekali aku ketemu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman kelasku nonton, aku sangat bersyukur ketemu dengan teman-teman kelas yang sangat support, sangat sayang sama saling menjaga Saling gitu. membantu juga. Jadi gitu kita ya, benar-benar Kak. solid gitu loh Kak, alhamdulillahnya. Sama-sama belajar dari nol dan Iya. nantinya lulus juga sama-sama Bareng-bareng bareng gitu. gitu ya. Dan aku tuh pernah gini, aku nanti takut kuliah pertemanannya itu kayak kayak menakutkan gitu loh, ada yang drama-drama lah, intinya negatif-negatif. Relate banget Terus sih, Kak, dosen-dosennya itu ya. yang dosen-dosennya Killer yang killer atau mungkin gimana. menakutkan gitu. Iya, tapi ternyata enggak sama Ternyata sekali teman-teman. Seru banget. Seru ya, banget, Kak alhamdulillah. Putri. Dosen-dosennya tuh juga baik-baik, humble, care semua, dan kita menurut aku tuh antara dosen dan mahasiswa itu nggak ada Nggak gap. ada space-nya gitu ya. Jadi kita butuh apa, dosennya Dosen, bisa bantu gitu. Walaupun memang kita harus saling menghargai sebagai dosen dan mahasiswa, gitu, teman-teman. tetap ada batasannya. Jadi wah, setelah masuk di PBI Unisula mematahkan semua pikiran-pikiran negatif aku, teman-teman. Jadi emang sangat menyenangkan, alhamdulillah. Dan sangat bersyukur sih Kak aku masuk di PBI Dari Unisula. cerita yang sangat-sangat wonderful ya Kak Putri. Dari yang awalnya tidak suka atau bahkan tidak tahu bahasa Inggris itu apa gitu loh, dan sekarang bisa menjadi orang sehebat ini teman-teman semua. Dari keraguan yang ada pada diri Kak Putri, tapi dengan semangat yang tinggi, keraguan itu semua terpupuskan ya Kak Putri. That's a wonderful story Kak Putri. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Putri masuk ke pendidikan bahasa Inggris Unisula itu lewat jalur apa Kak? Oh iya, aku jalur reguler teman-teman. Tapi karena mendapatkan beasiswa cemerlang dari PBI Unisula, jadinya bisa lebih meringankan orang tua. Berarti gitu. dapat potongannya itu berapa Kak? 50%. Wah, luar biasa teman-teman. Di Unisula ini udah luar biasa ya Kak. Mendapatkan potongan 50% teman-teman semua. Nah, pas banget nih teman-teman. Buat teman-teman semua yang mau bergabung juga dalam keluarga pendidikan bahasa Inggris Unisula, karena saat ini pendidikan bahasa Inggris Unisula sedang membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru lewat jalur prestasi mandiri. Teman-teman bisa kuliah tanpa tes, cukup menggunakan nilai raport saja. Teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan gratis potongan DPI sebesar 50%, gratis biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 dan juga biaya registrasi awal yang sangat terjangkau, yaitu senilai Rp3.157.500. Menarik banget ya Kak Putri. Menarik. Aku dulu juga daftarnya lewat jalur ini raport. sama, Iya, jadi sangat-sangat membantu. Jadi teman-teman kalau masih bingung nih, kan masih penerimaan nih, masih bingung, langsung aja ke PBI Unisula. Bahkan nih teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan gratis Samsung Galaxy Tab A11 Plus untuk 5 mahasiswa pertama yang beruntung, tentunya sangat menggiurkan ya Kak Putri. Sudah dapat kampus dengan akreditasi unggul, teman-teman juga bisa berkesempatan untuk dapat gratis tab untuk kuliah teman-teman. Dan menariknya lagi, pengumuman diterimanya itu di H+0 di hari yang sama ketika teman-teman semua daftar. Menarik banget ya Kak Menarik. Putri. Dulu aku nggak gitu loh. Ini kesempatan banget loh buat teman-teman loh. Kesempatan emas buat teman-teman semua. Teman-teman bisa langsung cek saja postingan terbaru di Instagram PBI Unisula di @pbi_unisula untuk dapatkan informasi selengkapnya. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Oke, next nih Kak Putri. Sekarang kita bergeser ke hal yang sering banget bikin calon mahasiswa ini penasaran. Apa yaitu tuh, Kak? masalah akademik nih Kak Putri. Nah, di pendidikan bahasa Inggris Unisula, apa aja sih Kak Putri mata kuliah yang dipelajari?
Apa di pendidikan bahasa Inggris Unisola ini kita hanya belajar soal grammar saja, atau mungkin ada mata kuliah lain yang lebih aktif dan tentunya juga lebih adaptif dengan perkembangan zaman? Silahkan Kak Putri. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk mata kuliah di PB Unisola itu sangat adaptif juga di perkembangan zaman. Mulai untuk yang adik-adik maba takut kan, aduh aku bingung maksud nanti kalau pas masuk itu pasti langsung ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Relate banget sih itu Kak Jadi Putri kan ya. sebenarnya enggak teman-teman. Orang aku dulu tuh pas masuk itu kita belajar dari nol. Kita belajar Sama-sama dari dari basic nol. gitu. Jadi bukan hanya grammar aja, tapi juga ada mata kuliah pendukung untuk masa depan kita gitu. Mulai dari untuk aku kan udah semester 6 nih Kak ya. Iya. Nah, benar. awal-awal itu kita belajar basic dulu, mulai semester 1, Basic 2, ya. 3 itu basic listening, basic speaking, basic reading, writing kayak gitu tuh kita belajar dari basic dulu. Kemudian kalau basicnya udah, nah itu kan pondasinya udah terbentuk kan. Nah, Benar lanjut sekali. ke intermediate. Kita agak naik level lagi level dikit. 1 tingkat. Tapi tetap pelan-pelan begitu. Terus kemudian ada yang lebih di atasnya intermediate itu advance gitu teman-teman. Jadi kan nggak harus langsung tiba-tiba langsung jago tuh tiba-tiba nggak langsung bisa. jago itu nggak mungkin ya Kak. Semua Jadi, itu pasti berawal dari nol dulu teman-teman semua. betul teman-teman. Dan dosen-dosen yang mengajarnya itu alhamdulillah ngajarnya tuh bener-bener enak, mudah dipahami, dan semisal kita nggak bisa pun kita Tidak dimarahi ya Kak. enggak, kita sama-sama belajar di situ karena kan waktu kuliah tuh waktunya belajar, waktunya kita mencari jati diri, dan juga kesalahan-kesalahan itu wajar teman-teman. Wajar banget. Kemudian juga untuk perkembangan zaman nih, aku ada pengalaman mata kuliah Syariah Entrepreneurship. Nah, Apa kalau itu, Kak? ngomongin entrepreneurship kan kita ke kewirausahaan Kak. Nah, in this economy ya teman-teman ya. Sangat berbekal dari pengalaman di semester 3 dulu itu, cara berkewirausahaan tuh kayak apa sih? Ciri-ciri karakternya orang punya jiwa usaha itu kayak gimana sih? Berarti tidak hanya soal bahasa Inggris terus ya Kak? Bukan begitu, tapi tetap ada pendamping untuk kita masa depan. Kemudian juga kita fokus ke keguruan, kita ada micro teaching, kita ada teaching English for young learners. Nah itu Gitu. bagaimana guru itu disiapkan untuk mengajar dengan menyenangkan, kreatif, inovatif, dan anak-anaknya tidak bosan. Mulai dari Luar jenjang biasa SD, ya, teman-teman. SMP, SMA, atau bahkan lebih kayak tinggi gitu. dari SMA ya Kak? Jadi sangat menyenangkan. Kemudian di samping kita belajar mata kuliah umum teman-teman, kita juga belajar agama juga teman-teman. Ada Berarti mata di kuliah Unisola ini fikih. ada agama-agama juga ya Ada Kak? dong. Jadi balance antara Balance umum gitu ya. dan agama. Kita kemarin ada fikih, kita ada belajar bahasa Arab juga. Waduh keren banget. Kita ada pandangan Islam seperti itu. Jadi bukan monoton tentang Tidak hanya tentang bahasa Inggris gitu ya Kak? tapi semua dijadiin satu di PBI Unisola tentunya. Berarti sangat-sangat komplit ya Kak mata kuliahnya. Alhamdulillah. Sangat variatif juga dan tentunya juga adaptif dengan perkembangan zaman. Jadi teman-teman semua, ketika belajar di pendidikan bahasa Inggris Unisola, itu kita tidak hanya dipusingkan dengan grammar saja, tapi juga ada mata kuliah lain yang sudah dipersiapkan untuk membekali diri kita Betul. menghadapi zaman yang semakin berkembang. Betul sekali Kak. Luar biasa ya Kak Putri. Baik, sekarang dari sekian banyaknya mata kuliah yang ada nih Kak, mana nih yang menurut Kak Putri paling menarik, paling berkesan bagi Kak Putri, dan apa alasannya Kak? Silahkan. Semuanya tuh mata kuliah yang ada di PBI itu semua berkesan, semua teman-teman, dan juga sangat bermanfaat. Nah, aku mau highlight itu yang di education profession. Nah, itu di mana? Tentang apa Kak? Nah, mata kuliah tersebut itu tentang bagaimana etika seorang menjadi guru. Etika guru itu gimana? Terus kita juga mengajarkan moral, karena kita tahu permasalahan guru di Indonesia itu sangat banyak ya teman-teman. Nah, kita sebagai calon guru di masa depan teman-teman, nah itu harus tahu etika-etika yang benar seperti apa. Terus semisal kalau muridnya
punya masalah seperti itu, cara problem solvingnya tuh gimana. Nah di sini kan peran guru tuh sangat penting, Sangat dibutuhkan. jadi ya, bukan Kak? hanya pagi ngajar terus Sore pulang, pulang gitu, bukan, udah. tapi guru itu sebuah profesi, bukan hanya kayak Tidak pulang, hanya memberikan ilmu yang keluar dari mulut saja iya, berarti tapi ya, Kak? guru itu sebagai role model Iya, teman-teman. tentunya. Jadi Seluruh tindakannya itu akan digugu oleh muridnya. iya, guru digugulan ditiru Ditiru. kayak gitu teman-teman. Jadi sangat menyenangkan. Terus fokus, aku juga suka micro teaching. Nah kembali lagi, berarti- I want to be a teacher ya. Iya, Jadi sudah panggilan hati dari dulu ya, Kak. betul. Jadi sangat menyenangkan sekali, dan tak lupa juga dengan mata kuliah yang lain itu juga sangat menarik untuk kita ikuti gitu, Kak. Oh, berarti di pendidikan bahasa Inggris Unisula itu kita tidak hanya dikasih cara teori konvensional saja Betul. ya, Kak, tetapi para dosen-dosen itu juga benar-benar membimbing dan juga menyokong kita dari belakang agar kita itu bisa menjadi seorang pendidik yang profesional, Betul seorang pendidik sekali. yang seutuhnya ya, Kak Putri. Betul. Luar biasa teman-teman pendidikan bahasa Inggris Unisula ini. Baik Kak Putri, selain sibuk di area akademik atau perkuliahan di kelas, nah dunia kampus ini kan juga terkenal dong pasti dengan keorganisasiannya. Boleh Betul. sharing dong Kak Putri tentang pengalaman apa aja sih tentang keorganisasian atau kepanitiaan yang pernah Kak Putri ikuti selama kuliah di pendidikan bahasa Inggris Unisula ini? Wah, kalau ngomongin organisasi itu sangat banyak Sangat ya, banyak. Kak. Kebetulan I really love doing activities ya. Mulai dari semester 2, aku udah ikut BEM fakultas, teman-teman. Semester 2 sudah masuk Sudah BEM ya, ikut, Kak? iya, karena Aktif sekali ya teman-teman. sangat Tidak seperti saya ya. Saya semester 2 ini belum apa-apa teman-teman. lah bohong teman-teman. Terus mulai kenal-kenal organisasi itu semester 2. Semester 2 ya. Mulai dari staff dulu, Kak. Staff dulu, kemudian di semester 4 itu udah mulai menjadi ibu kementerian gitu. Kita Berarti naik tingkat langsung naik gitu ya, tingkat Kak. gitu di Fakultas Bahasa Sastra dan Budaya. Kemudian lanjut nih karena waduh, kayaknya kegiatan aku kurang ya. Kurang ya. Terus akhirnya aku ikut Duta Peduli Sultan Agung. Itu bagian dari Lazi Sultan Agung juga, teman-teman. Terus kemudian aku ikut daftar juga di volunteer mengajar gitu. Berarti Kak Putri juga sering banget ya volunteer di luar kampus juga berarti ya, Kak. Betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Kesempatan ya. Terus kemudian daftar Duta Fakultas Bahasa Sastra dan Budaya Perdutaannya juga. banyak sekali ya teman-teman semua, tidak hanya satu duta tapi berduta-duta. Masih ada satu lagi. Oh, masih ada satu lagi Kak? Iya. Ikut Duta Unisula tahun 2025. Luar biasa. Jadi totalnya ada 3 duta ya yang Kak Betul. Putri pegang sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian berpengalaman juga ikut magang di perpustakaan. Kak Nah, Putri pernah juga pernah. sampai ke perpustakaan. iya, kemarin sebagai English Buddy setiap hari Kamis. Mungkin kan ada proker dari perpustakaan English Day tiap hari Kamis gitu. Jadi cobalah daftar, siapa tahu ini kesempatan aku nih. Terus coba daftar di magang tersebut, dites dulu, kita coba ngomong pakai bahasa Inggris kayak gitu. Aku coba sebisa aku, alhamdulillahnya langsung keterima. Untuk minggu depannya langsung Alhamdulillah. bisa menjadi bagian dari Dari perpustakaan. Itu sendirian atau ada temannya lain Kak? Nah, awal-awal itu sendirian dulu, karena aku takut ya kalau ngajak teman itu mungkin temannya ada kegiatan yang lain, jadi mending aku dulu yang daftar, nanti untuk pengalamannya gimana baru aku share ke teman-teman yang lain begitu. Aktif sekali ya Kak Putri, teman-teman semua ini. Berarti tidak salah dong teman-teman kalau pendidikan bahasa Inggris Unisula itu punya semangat speak, share, inspire. Karena ini contoh nyatanya teman-teman, Kak Putri ini tidak hanya speak teman-teman, tapi dia juga share, dia juga inspire teman-teman. Luar biasa Kak Putri, doakan saya Kak Putri Iya, semoga tahun juga depan bisa ya daftar ya. speak, share dan juga inspire juga seperti Kak Putri. Amin. Nah, aku tuh ada cerita sendiri loh, kenapa kok mau magang di situ gitu. Berawal dengan dulu pas Pekta.
Pekta itu kan ada namanya demo UKM dan Demo UKIM. UKM dan UKIM. Heeh, Iya, dan juga benar ada sekali. duta perpustakaan Unisula, duta baca perpustakaan Unisula. Nah, dari situ Kak aku Putri langsung, terinspirasi. wah aku nanti mau jadi ini nih gitu ya dulu Iya. waktu maba. Iya, gara-gara itu aku terinspirasi jadi duta, Kak. Awalnya tuh kan cuma gini aja, ditanya siapa nih yang buku terakhirnya dibaca gitu, nanti bisa maju. Dari sekian banyak ribu orang ya, dulu seangkatanku tuh banyak Pol, yang maju cuma 4. Salah Termasuk satunya aku. Kak Putri. Iya, terus Luar ditanya biasa. kamu habis baca buku apa gitu. Aku habis baca buku Hati Suhita. Oh, Hati kakaknya Suhita. tahu? Iya, kakak. Nah, aku tahu, itu kan Kak. seorang Suhita yang sangat luar biasa, perempuan hebat, perempuan keren. Nah, di situ aku disuruh share inti Apa dari isi bukunya bukunya gitu, tersebut gitu kan. Terus aku highlight lah kalau Hadi Suhita itu orangnya yang keren, luar biasa, dan ada satu tagline yang aku ingat juga, mendem jero mikul dhuwur. Seorang perempuan itu harus mendem jero mikul dhuwur, teman-teman. Sangat famous ya, Kak. Iya, jadi tagline-nya dalam buku tersebut ya itu juga sampai difilmkan, Kak. Jadi wah, aku coba ngomong di situ kan, akhirnya aku dapat door prize-nya. Nah, itu dari situ aku terinspirasi oleh kakaknya, itu namanya Kak Anissa. Dulu aku mau daftar duta, aku mau daftar jadi nih. duta, Berarti duta dari baca gitu. mahasiswa baru sudah ada semangat gitu ya, Iya, Kak, untuk sudah mendaftar ada menjadi percikan duta. ingin menjadi duta seperti itu, teman-teman. Dan akhirnya tersampai di semester berapa, Kak? Tersampai di semester 5 kemarin. Oh, berarti Walaupun butuh proses yang panjang juga berarti betul, ya, Kak. walaupun tidak menjadi duta baca Unisula, tapi menjadi duta-duta yang lain, teman-teman. Karena menang itu nggak penting ya, Kak, tapi tentang pengalaman yang Betul. didapat selama mengikuti kegiatan tersebut. Betul. Luar biasa, teman-teman. Walaupun nggak jadi dutanya, tapi pengalamannya yang iya, didapat. pengalaman dan pernah menjadi bagian dari perpustakaan lewat magang English Buddy. Benar sekali. Gitu, Kak. Itu juga yang membentuk soft skillnya ya, Kak Putri ya. Betul, jadi skill komunikasinya itu harus berkembang, terus bagaimana cara berkomunikasi dengan teman sebaya, bagaimana berkomunikasi dengan yang lebih tua atau di bawah kita, seperti itu. Terus pas kemarin juga dari duta, ini ngomongin duta yang mana dulu nih, Kak? Banyak kegiatan soalnya ya. Iya, teman-teman. Ada 3 duta yang Kak Putri pegang sekarang, teman-teman. Mungkin coba Kak Salsa pilih deh mau duta yang mana dulu. Mau duta, teman-teman milih duta yang mana dulu nih? Duta Unisula, duta baca, atau duta fakultas? Duta fakultas nih. Duta yang mana dulu nih? Kalau aku lebih prefer duta Unisula aja deh, Kak. Oke, duta Unisula dulu ya. Alhamdulillah dari awal itu duta Unisula dari bulan tahun lalu, Oktober 2025 itu sudah memiliki banyak kegiatan juga, begitu. Terus sejauh ini kita juga audiensi dengan petinggi-petinggi di Unisula, mulai dari Lazis, kemudian LPKA, terus kemudian di UPTPH, Juga semuanya di UPTPH kita ya? kunjungi. Karena apa? Kita sebagai duta kita menawarkan seperti itu, teman-teman. Kita ingin berkontribusi di Unisula, begitu. Nyata Bukan bagi Unisula, oh, ya, Kak. habis finalis pemilihan duta, ya pemilihan udah, duta gitu ya, langsung Kak. selesai. No, kita juga sama-sama bergerak, teman-teman. Sama-sama gitu. menggerakkan Unisula biar menjadi lebih luar biasa. Betul. Tentunya ya. Terus kemudian yang untuk duta peduli Sultan Agung itu kan itu bagian dari Lazis, teman-teman. Dari 2 bulan yang lalu kita sempat visit banjir yang ada di Pati. Di Pati ya, Kak. Yang kemarin kan kasus banjir Pati kan masih sangat tinggi. ya, Kak. Jadi dari Lazis kita mengirimkan dropping bantuan, visit, dan juga kita membantu membersihkan masjid di sana. Dari 100 orang dengan teman-teman duta dan juga relawan beasiswa dari Lazis, itu juga datang ke sana 100 orang dan dropping bantuan. Nah, aku punya cerita lucu, Kak, di situ, Kak. Apa nih, Kak? Nah, kan pas dropping udah sampai Pati nih kan kita disediakan perahu kecil gitu loh, kayak kano tapi masih tradisional. Oh iya, perahu seperti perahu kecil gitu ya, Kak. Nah, diisi harusnya 3-4 orang nih. Nah, nah di perahu aku itu overload. Awalnya itu masih normal, kan dari semakin ke dalam desa itu semakin dalam gitu loh. Jadi
harus pakai perahu gitu kan. Nyampe sana udah deket mau masjidnya kan, aku tenggelam Kak. Kok Tenggelam bersama perahunya. Kok bisa ini bagaimana Kak? Emang diisi berapa orang satu kapal Nah, itu, Kak? harusnya kan 4-5 orang ya. Kita isi berenam. Waduh, Dan setiap perjalanan itu kayak goyang-goyang gitu. sangat overload karena itu Jadi ya itu Kak. wah semakin udah mau deket malah goyang-goyang, akhirnya kita turun. Jadi Jadinya nyemplung ya, Kak. 6 orang itu satu kapal itu kita basah semua gitu. Berarti jadinya seperti menyelam gitu ya iya, Kak? jadi berenang di dalam banjir gitu. Tapi dari situ juga pengalamannya menyenangkan. Habis itu kan alhamdulillah bawa baju ganti kan, emang disuruh. Habis itu kita bantu bersih-bersih masjid di sana sama teman-teman. Dan itu cepat karena kita dari 100 Bareng-bareng orang kan, ya, Kak? bareng-bareng. Jadi lebih ringan. Lebih ringan pastinya. Nah, Jadi untuk alhamdulillah. duta ini juga, untuk pendaftaran duta nih Kak, apakah juga memerlukan skill bahasa Inggris Kak? Nah, sebenarnya skill bahasa Inggris itu dimanapun pasti berguna ya teman-teman. Apalagi kalau kalian daftar duta itu skill bahasanya juga Pasti dikasih nilai plus teman-teman. Tapi tetap juga intelektual, cara berkomunikasi seperti itu juga menjadi nilai plus juga. Jadi kalau teman-teman juga tertarik, boleh nih nanti ketika open recruitment pemilihan duta Unisola itu bisa langsung daftar aja. Kemudian aku juga pas waktu duta itu yang kegiatan Duta yang mana nih Kak? Duta aduh Unisula yang ya? namanya ya. Pas pemilihan duta Unisula nih, itu aku juga ada cerita yang menurut aku agak gedebak-gedebuk gitu. Nah, awalnya tuh aku kan ya nggak tahu ya ikut semua kegiatan dan bentrok di satu hari yang sama. Saking banyaknya kegiatannya ya Kak. Jadi dulu tahun 2025 itu kan udah mulai pendaftaran nih. Pendaftaran udah ada namanya tes tulis. Tes tulis. Tes tulis. Itu langkah pertama pendaftarannya Kak. Pendaftarannya semua berkas-berkas, kemudian lanjut tes tulis nih sama duta Unisulanya gitu. Nah, di samping itu juga aku ikut kegiatan Hima PBI. Ayo tebak apa Kak? English at Festival. Betul sekali, English Festival. Nah, aku daftar di speech-nya Kak. Nah, di situ aku juga daftarnya itu karena aku mau mengukur kemampuanku tuh sampai mana sih, speechku sampai mana sih. Gak harus luar biasa dulu untuk nunggu itu ya, untuk nunggu daftar ya Kak. Jadi wah, di samping itu juga Kak, aku ikut penelitian pengabdian masyarakat sama dosen. Ini sangat bentrok ya Iya. Kak, bingung mau milih yang mana nih. Aduh, time manajemennya harus luar bener-bener biasa gitu berarti kan. ya. Jadi alhamdulillah pagi itu tes wawancara, tes tulis, kemudian lanjut ke speech lombanya itu. Untungnya aku dapat nomor urut 1 Kak. Berarti setelah maju itu langsung keluar untuk langsung lanjut keluar pengabdian tadi ya pengabdiannya di Pekalongan. Jadi harus Waduh. ngejar kereta juga. Kak. Keretanya Jadi ini ya. dari Poncol ke Pekalongan. Itu kan kita bersama-sama Keren tim. sekali ya, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada dosen saya, Mr. Ivan. Beliau juga yang memberi kesempatan itu untuk aku berkembang seperti itu. Luar biasa, aktif sekali ya Kak Putri. Kira-kira kalau diceritakan semua di sini ini tidak Betul. cukup waktunya ya, saking banyaknya pengalaman yang Kak Putri miliki. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Putri ya. Oke, sekarang sebelum kita memasuki sesi selanjutnya nih teman-teman, biar semangatnya makin membara nih Kak Putri ya, kita ajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk menggemakan kembali tagline kita pada podcast kali ini, bareng-bareng bersama narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja ya Kak Putri. English Education Podcast, Speak, Share, Inspire. Sekali lagi teman-teman, English Education Podcast, Speak, Share, Inspire. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Teman-teman semua, memasuki sesi selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh semua pemirsa di rumah, yaitu sesi tanya jawab. Buat seluruh teman-teman dan juga seluruh pemirsa di rumah, buat yang ingin bertanya, boleh silakan langsung drop saja pertanyaan kalian di kolom komentar live chat sekarang juga. Baik, sebelum
narasumber hebat kita ini menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, aku mau ingetin lagi nih teman-teman, bahwa kesempatan untuk bergabung bersama pendidikan bahasa Inggris Unisula lewat jalur prestasi mandiri ini sangat terbatas Kak Putri. Teman-teman bisa kuliah tanpa tes, cukup menggunakan nilai raport saja. Teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan potongan DPI sebesar 50%, gratis biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 dan juga biaya registrasi awal yang sangat terjangkau, yaitu senilai Rp3.157.500. Menarik banget ya Kak Putri. Sangat menarik dong. Jadi langsung aja teman-teman ya. Bahkan nih teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan gratis Samsung Galaxy Tab A11 Plus untuk 5 mahasiswa pertama yang beruntung. Luar biasa ya Kak Putri. Siapa sih yang gak mau gratis Samsung Galaxy Tab ya Kak Putri? Betul, itu kan sangat menunjang di dunia perkuliahan begitu teman-teman. Kesempatan emas buat teman-teman semua kuliah di pendidikan bahasa Inggris Unisula yang terakreditasi unggul teman-teman semua. Teman-teman bisa langsung cek saja di postingan terbaru Instagram PBI Unisula di @pbi_unisula untuk dapatkan informasi selengkapnya. Baik nih Kak Putri, kemarin kita sudah membuat question box di Instagram PBI. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman semua Kak Putri. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari @4_everz. Kak Putri, susah nggak sih cara daftar ke PBI? Aduh, kalau daftar itu mah langsung aja ke PMB PBI Unisula, langsung klik pendaftaran, langsung bisa begitu. Apalagi sekarang lagi ada jalur prestasi mandiri yang sedang dibuka teman-teman. Sangat-sangat mudah prosesnya ya Kak Putri. Betul, jadi kesempatannya itu masih terbuka lebar teman-teman. Jadi harus segera mendaftar gitu. Karena kuotanya sangat-sangat terbatas teman-teman. Dan menariknya lagi teman-teman, pengumuman diterimanya itu di H+0 di hari yang sama ketika teman-teman daftar. Jadi nggak perlu nunggu gitu lama ya Kak Putri. Langsung kita nggak perlu deg-degan aku bakal keterima atau enggak ya gitu. Langsung. Sangat cepat dan mudah. Gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua Kak Putri. Ini dari Evelyn. Kak Putri, jenjang kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris itu apakah hanya menjadi guru atau ada peluang lain nih? Menarik banget nih menarik banget nih Kak kalau Putri. dibahas jenjang kuliahnya di PBI Unisula nih. Nah, kita memang dari jurusan dari prodi pendidikan bahasa Inggris, tapi nantinya kita semisal tidak ingin atau inspirasinya tuh aku susah kalau mau ngajar gitu. Bisa ke yang lain, contohnya kita bisa menjadi entrepreneur, kita bisa menjadi translator, kita bisa menjadi tour guide, dan kita juga bisa bekerja di kapal pesiar teman-teman. Berarti sangat luas sekali, bukan hanya menjadi guru, tapi berbekal dari pengalaman di Unisula, berbekal pengalaman dari pendidikan bahasa Inggris Unisula, terus kemudian mata kuliah yang sangat mendukung untuk perkembangan zaman. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya menjadi guru saja, itu tidak teman-teman, bisa menjadi yang lain begitu. Apalagi tadi ada mata kuliah Syariah Entrepreneurship ya. Jadi teman-teman sudah ada bekal untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi tidak hanya menjadi seorang guru ya Kak. Betul. Namun cakupan luas pekerjaannya itu sangat-sangat luas ya Kak Putri. Betul sekali. Luar biasa pendidikan bahasa Inggris Unisula. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak Putri. Ini dari @icafat17. Kalau mau masuk pendidikan bahasa Inggris tapi level bahasa Inggrisnya itu masih 0 banget, bisa nggak sih? Jawabannya tentu bisa sekali. Bisa sekali teman-teman, nggak cuma bisa tapi bisa sekali teman-teman. Karena aku kan tadi udah cerita ya teman-teman yang di awal, kalau ketika masuk di PBI Unisula kita belajarnya dari basic, dari nol, bareng-bareng dengan dosen-dosen yang sudah expert tentunya di bidangnya masing-masing. Nah itu diajarkan secara pelan-pelan, mulai dari basic dulu. Jadi nggak perlu takut kalau aduh aku bahasa Inggrisku masih relate banget, kurang sempurna gitu. Nanti kalau aku
dijudge atau gimana ya gitu. Nggak ada kayak gitu. Dosennya baik semua, humble, dan juga sangat care dengan Sangat mendukung juga mahasiswa-mahasiswinya ya, Kak. gitu. Jadi nggak perlu takut kalau mau daftar di PBI Unisola. Walaupun belum memiliki skill sama sekali dalam bahasa Inggris, tapi di PBI Unisola ini akan dibimbing dari nol sampai teman-teman semua bisa menjadi fluent tentunya ya Kak Betul Putri. sekali. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini dari live TikTok nih Kak. Wah. Ada dari @Chaehyun SWF. Apakah ada kelas dengan penutur asli Kak? Atau dosen atau tamu dari luar negeri gitu? Wah, sering teman-teman. Sering ya Kak? Iya. Berarti tidak hanya sekali, sering teman-teman semua. Sering teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin juga kedatangan mahasiswa dari Belanda. Kebetulan Dari juga Belanda iya, Kak. kebetulan saya dan teman-teman juga yang mendampingi sebagai tour guide-nya. Luar biasa. Gitu. Banyak teman-teman kalau ngomongin tentang orang-orang asing yang masuk ke PBI Unisolo tuh banyak. Mulai dari yang kemarin ada Dari Filipina dari juga Filipina ada ya, juga, Kak. kemudian yang dari Belanda tadi itu Dari kan Belanda. namanya tuh Miss Mike. Mike. Kita alhamdulillah sampai sekarang juga masih kontak-kontakan teman-teman. Berarti Jadi setelah pertemuan itu nggak langsung lost kontak ya bukan, Kak? tapi kita saling kontak-kontakan, kita saling bertukar cerita, pengalaman begitu. Terus kemudian ada juga yang dari Filipina kemarin sering juga Iya, kita benar sekali. bertukar Kayak bertukar cerita, budaya gitu ya, bertukar Kak. cerita. Apalagi kita juga ada mata kuliah Cultural Understanding, CCU itu. di semester berapa Kak? Itu di semester 4. Berarti saya belum ya. Nah, nanti ya. Nah, itu juga kita tahu budayanya orang luar tuh gimana, budayanya orang Jepang, orang Indonesia gimana. Contohnya tuh kayak makan nih. Kalau makan tuh hal yang mudah ya. Iya, tapi kalau ternyata orang di beberapa negara juga berbeda ya cara Kak. makannya juga beda, teman-teman. Ada yang pakai sumpit. Kalau dari pakainya sumpit dari mana coba, Kak? Dari Jepang sih tentunya. Betul sekali, ada dari Jepang. Kemudian kalau daerah western gitu, daerah Inggris gitu, itu dia Sendok pakainya dan sendok, garpu gitu ya, sendok garpu, bahkan pakainya pisau seperti Oh, itu. ada pisaunya. Jadi banyak macam-macam sendoknya. Nah, itu juga kita belajar dari mata Budaya-budaya kuliahnya dari luar tersebut. juga. Kalau orang Indonesia mah Ya, pakai jelas. sendok, pakai tangan juga Nggak bisa. perlu pakai sendok ya Kak Putri, langsung gitu. pakai tangan. Luar biasa. Nah, itu juga memahami kalau orang Inggris itu biasanya manggilnya itu pakai nama belakang. Pakainya nama belakang Iya. Kak, bukan nama Nama depannya. depan bukan. Jadi misal contohnya nama aku nih kan Putri Arifatul Ilmiah nih. Ilmiah. Nah, kalau aku berkesempatan di luar gitu ya. Semoga ya teman-teman. Amin. Itu manggilnya Miss Ilmi, Miss Ilmiah kayak gitu. Oh, Miss Ilmiah. Nah, itu Berarti juga yang dipanggil dipelajari. kasarnya marganya gitu ya Kak. Terus kalau yang sudah bersuami atau beristri itu manggilnya nama suaminya. Itu kan juga kita belajar di mata kuliahnya. Jadi bukan hanya tentang pelajaran saja atau Iya, keguruan benar saja, sekali. tapi kita juga belajar culture-nya, Tentang budaya-budaya tentang juga. budaya-budayanya di sana gitu. Luar Kak. biasa. Berarti di pendidikan bahasa Inggris Unisula ini belajarnya tidak hanya dengan dosen yang memang fluent ya Kak, tapi langsung bersama native speakernya asli. Betul. Benar Ada satu sekali. lagi nih Kak, dan namanya, ada 2 bule itu kita Miss yang datengin ke sini, kita sharing tentang budayanya. Kebetulan kita beda agama. Nah, beda itu kan agama, yang Kak. sangat menarik kan, beda agama, kita orang Islam, kita tanya ke orang non-Islam Oh, seperti iya, sangat itu. luar biasa berarti ya Ternyata Kak. budayanya tuh Memperluas jadi pengalaman kita betul juga. sekali, budayanya di situ kelihatan banget. Kalau orang Islam kan kita melakukan seperti sehari-hari. Ya, Kalau di benar. agamanya orang non-Islam tuh kayak gimana sih? Nah, kita membuat satu kegiatan kayak sosialisasi begitu Kak. Jadi kita saling adu argumen. Kalau orang Islam gini, kalau Kalau orang di Kristen agamamu gini, gitu. kayak gimana ya? Boleh dong di-share gitu. Ternyata kalau kita subuh kan bangun ya jam 4, dan di agamanya juga bangun ternyata Kak. Nah, itu kemarin dari agama suku Mormon gitu, itu dari Australia juga, berpakaiannya sangat rapi, pakai jas, pakai ada dasi, dasinya pakai gitu ya, Kak? pakaian formal seperti itu. Mungkin kalau ada fotonya itu bisa mau tak tampilin gitu kemarin. Tapi ya nanti bisa lihat di IG aku ya teman-teman. Aku juga share Apa nih, Kak, banyak-banyak. IG-nya? Oh iya, IG aku itu
ilmiah atau biasa langsung cari aja Putri Arifatul itu langsung muncul gitu. Nah, Kalau buat kepo-kepo nih kegiatanku apa aja nih boleh di follow atau lihat-lihat dulu gitu. Buat teman-teman semua yang mau terinspirasi juga, boleh langsung saja follow sekarang IG-nya Kak Putri. Luar biasa berarti ya Kak. Punya banyak sekali pengalaman juga dari penutur-penutur asli yang datang langsung ke Unisula. Betul. Jadi kita langsung praktik speak-nya itu ke native Ke native speaker. langsung gitu ya Kak. Jadi wah, native-nya juga enak, gampang untuk memahami kita karena emang bahasanya dari bahasa Inggris juga. Iya, sama. Alhamdulillahnya jadi langsung nyambung gitu. Tapi kalau untuk berbicara dengan native, dari Kak Putri sendiri apakah ada kayak ketakutan tersendiri nih Kak? Wah. Kan bicaranya langsung dengan native Native-nya gitu gitu. ya. Jujur iya, agak dredeg gitu ya Kak, agak deg-degan, nervous gitu. Tapi orang native-nya itu paham kok kita ngomong apa itu paham. Saya kita pelan-pelan begitu, nggak harus cepet-cepetan, no. Kita juga pelan-pelan, native-nya juga paham. Berarti orang luar itu sebenarnya tidak terlalu memperhatikan ya bagaimana kualitas bahasa Inggris kita. Betul. Luar biasa sekali ya Kak Putri. Lanjut, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Etapika. Di pendidikan bahasa Inggris Unisula itu dosennya seru-seru atau serem-serem nih? Aduh, sangat Seru seru. tentunya ya. Tadi kan aku udah Sangat seru teman-teman. Di awal kan aku udah mention juga kan Kak, dosennya itu sangat baik, bakal dibimbing sampai bisa Sampai teman-teman. bisa teman-teman. Jadi tidak perlu takut salah ya Kak Putri. Betul, sampai aku ada pengalaman hiking bareng sama bu dosen. Hiking bareng. Iya, Kak. kita kemarin ada. Berarti sudah seperti teman ya Kak Betul. dengan dosennya ini. Jadi emang sedekat itu, dosennya juga humble, care. Jadi Luar nggak usah biasa. takut-takut. Kadang kan, aku mau ketemu dosen ini takut Takut gitu. gitu No, ya. kalau di PB Unisula dosennya sudah sangat berkompeten, sudah sangat berpengalaman. Luar Jadi biasa. sangat kita mau berkomunikasi itu enak, tidak canggung. Lebih leluasa gitu ya Kak. Begitu Kak. Jadi mau konsultasi tentang kuliah, konsultasi tentang artikel ilmiah kita tuh sangat nyaman Sangat sekali. terbuka juga dosennya ya Kak. Berarti luar biasa dosen-dosen di pendidikan bahasa Inggris Unisula ini tentunya adalah dosen yang sangat berkompeten ya Kak. Betul. Sangat-sangat memahami juga bagaimana kondisi mahasiswanya. Jadi teman-teman yang mau bergabung bersama pendidikan bahasa Inggris Unisula tidak perlu terus isu duluan ya Kak Iya. tentang dosen-dosennya, karena sudah pasti dosen-dosen di pendidikan bahasa Inggris Unisula ini sangat-sangat seru teman-teman semua ya. Betul sekali. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, langsung saja daftar di PMB Pendidikan bahasa PBI Inggris Unisula. Unisula. Ditunggu ya teman-teman semua. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Wah, banyak ya ternyata Dari pertanyaannya. live TikTok nih. Aduh. Dari @suka_coklat. Oh, Min wajib asrama nggak ya Kak? Wajib hafal surat-surat gitu nggak Kak? Karena kan ini Oke. basicnya Universitas Islam gitu ya. Iya, betul. Jadi untuk di Unisula sendiri kan itu merupakan salah satu programnya dari Unisula ya, teman-teman. Nah, untuk wajib hafalan tuh enggak, teman-teman. Tapi kita wajib asrama 2 bulan. ya, Kakaknya Kak. udah pernah asrama Sudah, belum? tentunya. Dan itu Nah, sangat-sangat nyaman, sangat-sangat menyenangkan ya. dan juga teman-temannya, lingkungannya dan juga musyrifah-musyrifahnya itu sangat helpful gitu. Jadi selama aku 2 bulan di asrama itu sangat menyenangkan. Mulai pagi kita dibangunin subuh, kemudian jamaah subuh juga di masjid. Nah, masjid dengan asrama juga deket teman-teman, jadi nggak perlu Nggak khawatir. perlu capek-capek, ngantuk-ngantuk jalan itu juga nggak capek ya Kak. Betul. Terus lingkungan asramanya juga bagus. Terus Makanannya juga supportive, enak-enak. gitu. Jadi sesuai lah dengan gizi yang kita butuhkan. Berarti nggak perlu untuk hafal surah-surah itu nggak perlu ya Kak? Nggak perlu Kak, jadi semuanya hanya asrama saja selama 2 bulan. Dan Nah, tentunya selama di asrama ini nanti juga akan dibimbing ya Kak. Betul. Ada musyrifahnya juga. ada musyrifah juga, terus setiap malam itu Kak kita ada kajian. Oh, ada kajiannya juga. Jadi dosen-dosen yang berbeda, kita tahu tentang cara menjadi birrul walidain itu gimana sih. Nah, terus cara menghormati orang tua itu gimana. Nah, kita belajar dari situ, cara menghormati sesama teman, menghormati sesama dosen. Nah, itu kita belajar di kajian tersebut dengan tema yang berbeda-beda. Setiap hari itu temanya berbeda ya Beda. Kak. Jadi
agamanya dapat, umumnya dapat. Berarti Sangat balance ya Kak. Betul. Luar biasa. Tunisula ini benar-benar tidak hanya mengedepankan untuk anak akademiknya saja, tetapi juga keislamannya juga ya Betul Kak. sekali. Luar biasa. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak, dari @sccsal06. Kak, di Unisula apakah juga ada mahasiswa selain Islam nih Kak? Untuk mahasiswa selain Islam itu ada teman-teman, kemarin juga aku sempat bertemu juga itu, tapi di fakultas yang berbeda begitu. Tapi kalau di pendidikan bahasa Inggris Unisula ini belum ya Kak? Belum Tapi ada. tentunya sangat welcome ya Kak? Tentunya sangat welcome, karena kan kita sebelum kita kan ada 3 panduan gitu. Iya. Hablum minallah, Hablum hablum minan nas, minannas. hablum minal alam. Nah, kalau kita sama Tuhan itu urusan kita masing-masing. Kemudian untuk yang non Islam tersebut kita hubungannya dengan hablum minan nas. Bagaimana kita saling menghargai di dalam sesama makhluk hidup seperti itu. Jadi mereka juga tidak terdiskriminasi, Iya, walaupun tidak mereka terasa berbeda. terkucilkan gitu ya Kak? Jadi tetap kita sama, satu lingkupnya, satu Unisula. Satu Unisula. Dan pendidikan bahasa Inggris ini juga tentunya welcome Sangat ya welcome Kak, sekali, untuk teman-teman teman-teman. semua yang mungkin dari agama yang berbeda. Oke, Mm-mm. luar biasa. Terima kasih banyak Kak Putri atas jawaban luar biasa yang telah diberikan. Sangat menginspirasi ya teman-teman semua. Dan semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di rumah. Baik teman-teman semua, tidak terasa kita sudah sampai di sesi penghujung diskusi. Menarik banget nih Kak Putri, kalau kita tarik garis merah dari obrolan kita kali ini, ada beberapa poin penting nih yang wajib banget teman-teman catat. Poin yang pertama yaitu pendidikan bahasa Inggris Unisula ini tidak hanya memberikan teori secara konvensional saja ya Kak Putri, tetapi juga ada mata kuliah yang benar-benar adaptif dengan perkembangan zaman seperti syariah entrepreneurship tadi ya Kak. Sangat membantu kita untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Betul. Nah, ada poin yang kedua juga nih teman-teman. Pendidikan bahasa Inggris Unisula itu juga memberikan fasilitas yang lengkap untuk mendukung mahasiswanya menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Contohnya seperti Kak Putri ini, tidak hanya aktif di bidang akademik, tetapi juga di non-akademiknya. Ada berapa duta tadi Kak? Ada 3 tadi. Tiga duta teman-teman semua. Masih kurang nggak Kak? Mau nambah lagi Kak? Sudah cukup, biar kesempatan buat adik-adik yang lain. Saya kira mau nambah lagi Kak menjadi 5 duta atau 6 duta nih Kak. Nanti Kak Salsa yang jadi duta yang ke-5, Doakan saja ke-6 ya. gitu ya, amin. Doakan saja. Nah, lanjut ya teman-teman. Sebagai bentuk apresiasi dan juga ucapan terima kasih mohon maaf teman-teman. Sebelum kita tutup sesi sharing diskusi kita kali ini, boleh dong Kak Putri memberikan pesan atau closing statement atau motivasi khusus nih buat mahasiswa baru yang akan bergabung bersama pendidikan bahasa Inggris Unisula. Silahkan Kak Putri. Oke teman-teman yang ada di rumah atau yang nonton nih live kita hari ini, masuk di PBI Unisula itu nggak usah bingung lagi, karena kita sudah, yang teman-temannya sudah mempertimbangkan untuk masuk kuliah di PBI Unisula. Nggak usah takut, nggak usah minder tentang bahasa Inggris yang kurang sempurna. Tapi di sini kita sama-sama belajar dan dibimbing. Dari PBI aku mendapatkan cara berkomunikasi dengan baik, cara berorganisasi dengan baik, cara kita di dunia pendidikan berinteraksi juga, dan cara mengajarnya gitu aku dapat dari PBI Unisula. Kemudian ada satu kata-kata yang mungkin ini sederhana, tapi menurut aku sangat dalam. Aku ambil dari kalimatnya. Ayahku pernah berkata, kamu nggak usah malu. Orang kamu nggak nyuri, orang kamu nggak salah, ngapain malu? Ambil semua kesempatan yang ada, karena entah kita nggak tahu kesempatan-kesempatan mana yang akan membawa teman-teman dalam keberhasilan. Dan juga jangan lupa tetap tersenyum, karena senyum itu hal kecil tapi berdampak yang besar. Berdampak pada diri kita ya Betul. Kak. Karena kalau kita senyum, energi kita itu juga
ada gitu ya Kak. Betul, orang-orang yang di sekitar kita akan selalu nyaman dengan kita, dan kita nggak tahu 4 atau 5 tahun yang akan datang mungkin teman-teman bisa duduk di kursi yang sama atau bahkan bisa lebih dari yang kita di sini, begitu teman-teman. Jadi tetap semangat, jangan berkecil hati, jangan malu, ambil semua kesempatan yang ada. Selagi itu baik, ambil semua, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita dalam keberhasilan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di PBI Unisola. Sudah ditunggu ya Kak, teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, sebagai bentuk apresiasi dan juga ucapan terima kasih yang mendalam dari kami, Panitia Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Unisola ingin memberikan sebuah sertifikat penghargaan kepada Kak Putri selaku narasumber kita yang sangat luar biasa pada podcast kali ini. Untuk penyerahannya, marilah kita sambut bersama Ketua Pelaksana podcast kita kali ini. Kepada Kak Zihni Nabigosoka, waktu dan tempat kami persilahkan. Mana di sini? Makasih ya. Dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu Kak Zihni bersama Kak Zihni juga. Kita berikan gaya terbaik kita Kak. English education Kak. Oke. Satu kali lagi tag video bersama tagline kita pada podcast kali ini. Taruh dulu Kak. Ya. Oke. Siapa nih yang mau ngomong English education-nya? Kak Putri boleh ya? Oke. English education podcast. English. Oke, ulangi lagi ya Kak. Ulangi lagi. English Education Podcast. Speak, Share, Inspire. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Kak Zini. Mohon dapat diterima ya Kak. Iya, terima kasih ya. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Putri sudah memberikan waktu kesempatan untuk bisa datang ke podcast Unisola ini. Terima kasih banyak juga atas ilmu dan juga inspirasi yang telah dibagikan kepada teman-teman semua. Saya tentunya sangat senang bisa bertemu dengan orang luar biasa seperti Kak Putri. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan juga gitu kepada aku, karena ini saya merasa senang sekali ya gitu. Sama-sama senang tentunya ya Kak. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada podcast kali ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh Sultan Agung Muda dan juga seluruh pemirsa yang telah menyimak dari awal hingga akhir acara. Semoga podcast kita kali ini memberikan banyak manfaat dan tentunya juga semakin memantapkan langkah teman-teman semua untuk bergabung bersama Pendidikan Bahasa Inggris Unisola. Aku mau ingetin sekali lagi nih teman-teman, kesempatan emas buat bergabung bersama Pendidikan Bahasa Inggris Unisola lewat jalur prestasi mandiri ini kuotanya sangat terbatas teman-teman. Kesempatan emas buat teman-teman semua bisa kuliah tanpa tes, cukup menggunakan nilai raport saja. Selain itu, teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan potongan DPI sebesar 50%, gratis biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 dan juga biaya registrasi awal yang sangat terjangkau, yaitu senilai Rp3.047.500. Bahkan, teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan gratis Samsung Galaxy Tab A11 Plus untuk 5 mahasiswa pertama yang beruntung, dan pengumuman diterimanya itu di H+0 di hari yang sama ketika teman-teman semua daftar. Ditunggu ya teman-teman.
teman-teman semua. Jangan sampai kelewatan nih teman-teman. Amankan kursi kalian sekarang juga. Saya Salsa Bakiatus Sholihah mewakili seluruh panitia Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Unisola pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati seluruh pemirsa dan juga seluruh Sultan Agung Muda. Dan untuk teman-teman semua yang mau juga bergabung bersama Pendidikan Bahasa Inggris Unisola melalui jalur beasiswa tahfidz, jangan khawatir teman-teman, kita masih akan ada podcast selanjutnya. So stay tune ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast. Bye-bye. Gimana tuh perasaannya Kak? Luar biasa Kak Selesai Putri. ya, Tentunya alhamdulillah. bisa berbagi pengalaman juga, mendapatkan inspirasi sebanyak-banyaknya hari ini saya ini Kak. Alhamdulillah. Ambil baiknya, buang buruknya. Kayaknya baik semua deh. Yang dibawa Kak Putri ini baik semua ya. Ya, nanti Kak Salsa yang ini nyobain lanjut ke duta-duta yang lainnya. Amin. Ini Semoga juga nanti- saya juga ada semangatnya juga ada ya Kak. Harus dong, harus semangat terus. Apalagi masih muda tuh harus Mengambil dipupuk. semua kesempatan Iya, yang kesempatan ada yang ada. seperti yang Putri bilang tadi. Aku minta dibacain yang iklan tadi. Yang apa? PMB tadi loh. Promosinya. Nah, promosi PMB. Dibacain lagi. Nah, Oh. oke, Mas. Ya, sudah. Buat teman-teman semua yang mau bergabung bersama Pendidikan Bahasa Inggris Unisola, karena sekarang Pendidikan Bahasa Inggris Unisola sedang membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru lewat jalur prestasi mandiri. Kesempatan emas buat teman-teman semua kuliah tanpa tes, cukup menggunakan nilai raport saja. Teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan potongan DPI sebesar 50%, gratis biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 dan juga biaya registrasi awal yang sangat terjangkau, yaitu senilai Rp3.157.500. Menarik banget kan teman-teman? Bahkan teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan gratis Samsung Galaxy Tab A11 Plus untuk 5 mahasiswa pertama yang beruntung. Dan menariknya lagi teman-teman, pengumuman diterimanya itu di H+0 di hari yang sama ketika teman-teman semua daftar. Jadi tidak perlu cemas dalam menunggu pengumumannya teman-teman, karena kuotanya ini terbatas. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Amankan kursi kalian sekarang juga. Teman-teman bisa langsung cek saja di postingan terbaru Instagramnya PBI Unisola di @pbi_unisola untuk dapatkan informasi selengkapnya. Saya tunggu teman-teman semua untuk bergabung bersama Pendidikan Bahasa Inggris Unisola. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak salah.